Baik, apa sudah semua masuk ini? Faruk, udah masuk ya Faruk? Halo? 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 Siang, Pak. Iya, udah berapa orang kita yang masuk ini? Baru Faruk ini saya lihat ini. Coba yang lainnya itu di apa? Maaf, Pak. Mic-nya ke mute, Pak. Mic-nya masih kemit ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Dibuka aja dulu apa namanya ini? Fotonya. Yang lain-lainnya dibuka biar saya tahu ini baru si Faruk sama si apa Muhammad apa ini satu lagi. Oke, baik sama yang lain-lainnya supaya lebih ramai lebih mantap kan? Si Sarah udah masuk Sarah. Baik, jadi kita kan hanya lebih kurang 45-50 menit ini ya dalam Zoom-nya nanti tanya jawab. Jadi sesuai dengan materi kuliah yang sudah saya kirimkan di dalam WA itu ada 3 pokok bahasan yang kita bahas. Pertama adalah macam-macam jenis tindak pidana. Yang kedua itu adalah mengenai ajas-ajas berlakunya hukum pidana, berlakunya KUHP di Indonesia. Baru yang ketiga itu adalah tentang unsur-unsur tindak pidana. Ya. Nah, jadi inilah sebagai dasar-dasar untuk materi kuliah hukum pidana. Kalau kalian hendak menjadi seorang advokat yang qualified, maka ketiga materi ini harus dikuasai benar-benaran, karena dari sini berkembang filosofisnya, dari sini berkembang teori-teorinya, ya, dari 3 hal yang kita bahas itu. Jadi kalian harus banyak untuk baca dan bertanya ke saya tentang hal ini. Baik, yang pertama adalah macam-macam jenis tindak pidana ya. Macam-macam jenis tindak pidana yang sudah kita sepakati sebagai materinya itu adalah yang pertama itu ini juga sudah kita bahas selintas ya. Jenis pertama itu macam-macam tindak pidana atau delik yang ada di dalam KUHP itu sudah kita bahas selintas, yaitu yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Ya, jadi berdasarkan penggolongan dalam KUHP ada kejahatan dan ada pelanggaran. Kejahatan itu diatur di dalam buku 2 KUHP, yaitu dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Itu diatur di sana 488. Baru kemudian disebutlah ini kejahatan ini adalah sebagai reh delikten. Reh delikten atau disebut sebagai delik hukum. Apa artinya, Pak? Delik hukum itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam suatu buku 2 tadi, KUHP tadi, tidak hanya karena bertentangan dengan undang-undang, pasal-pasal yang ada di dalam buku 2 tadi, tetapi juga adalah bertentangan dengan norma masyarakat, norma kebiasaan, kesusilaan, norma agama. Seandainya tidak diatur pun sebagai sesuatu yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam buku 2 tadi, pasal 104 sampai dengan pasal 488 itu, maka masyarakat akan bereaksi untuk melawan para atau menangkap atau menggunakan tindakan terhadap para pelaku yang melanggar norma tadi. Nah, oleh sebab itu dengan tampilnya adanya larangan itu diatur di dalam buku 2 membuat penegakan hukumnya semakin lebih intens dan lebih kuat. Nah, makanya kalau sering kita lihat di dalam praktek dalam masyarakat, kalau ada orang yang maling misalkan, lari misalnya, maka masyarakat ikut itu memburunya. Kalau ada orang misalkan melakukan pemerkosaan, lari dia ketika dikejar oleh polisi, ikut dia memburunya.
Ketika ada orang lari karena dia mempraktekkan narkotika misalkan, juga masyarakat ikut membantunya gitu loh. Nah, ada di sana itu reaksi positif dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi. Jika terjadi pelanggaran terhadap buku 2 tadi yang disebut pasal 104 sampai dengan pasal 488 itu. Jadi ada sekitaran 384 pasal yang disebut kejahatan itu. Yang sekarang rancangnya dalam KUHP yang baru sekarang itu menjadi 723 pasal. Tetapi ingat bahwa KUHP yang sekarang ini baru berlakunya kapan berlaku KUHP yang sekarang ini? Dia akan berlaku itu nanti adalah 3 tahun sejak telah disahkannya RKUHP itu, rancangan KUHP itu. Jadi masih sekitaran itu kan 2022, masih 2025 awal lah baru mulai berlakunya. Yang intinya tidak menghilangkan norma-norma yang ada di dalam KUHP, tetapi lebih mengembangkannya saja ya. Nah, itu yang disebut dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap lebih berat ya, lebih berdampak hukum yang merusak ya, sehingga ancaman pidananya adalah dia maksimal hukuman mati. Ada hukuman mati. Hukuman mati bagaimana? Ditembak mati. Tembak, nanti regu tembak itu mengadakan suatu setelah keluarkan instruksi dari pelaksana eksekusi, maka si terpidana diikat di dalam satu tiang, ditutup matanya, diborgol dari belakang. Nanti ada regu tembak itu ganjil 5 atau 7 orang. Diarahkan senjata laras panjang ke arah dada si terpidana, dan nanti komandan regu tembak dengan menggunakan pedang dihunus, dijatuhkan pedang, langsung ditembakkan. Itu namanya hukuman mati, dan itu sudah dilaksanakan khususnya kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkotika yang lalu ya, yang di Cilacap, di Nusa Kambangan dieksekusinya ya. Nah, jadi oleh karena itu hukuman mati ini disamakan dengan atau seumur hidup. Nah, apa seumur hidup itu? Ya selama hidupnya di dalam penjara. Jadi bedanya di mana Pak dengan hukuman mati? Nah, kalau hukuman mati langsung mati seketika, kalau seumur hidup masih ada kesempatan untuk hidup atau bebas. Melalui apa? Melalui gerasi. Mengajukan permohonan gerasi kepada presiden tadi itu. Baru apa lagi? Atau penjara 20 tahun. Jadi kalau misalkan pembunuhan berencana, ancaman pidananya berapa itu? Hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Maka hakim bebas memilih yang mana yang harus dijatuhkannya. Apakah mati, apa seumur hidup, ataukah yang 20 tahun penjara ya. Nah, itu yang disebut dengan hukuman pada kejahatan. Sedangkan pelanggaran yaitu yang diatur buku 3. Buku 3 itu dari pasal 489 sampai dengan 569 itu adalah diatur dengan sanksi pidana kurungan, yaitu adalah maksimalnya itu adalah 9 bulan ya, atau di bawah 1 tahun ya, sampai dengan 1 hari. Tetapi harus mengutamakan dendanya. Jadi diancam dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp bla 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 bla. Nah, begitu. Jadi kurungan itu harus digantikan dengan denda. Jadi dengan kata lain sudah tidak dipakai lagi istilah kurungan di dalam praktek sekarang ini. Tapi dalam KUHP belum dirubah, sampai sekarang masih ada ya. Terhadap apa kurungan ini? Terhadap kurungan ini disebut adalah sebagai wet delicten. Wet delicten itu adalah delik undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini baru diketahui oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang karena diatur di dalam suatu undang-undang atau karena dilarang dalam suatu undang-undang. Tidak dilarang oleh norma masyarakat, tidak dilarang oleh susila, tidak bertentangan dengan kebiasaan ya, tetapi dilarang oleh undang-undang. Jadi seandainya terjadi suatu pelanggaran terhadap
pasal-pasal dari pelanggaran buku 3 ini, masyarakat tidak terlalu reaktif untuk memberikan dukungan. Bahkan ada kalanya mereka ini membela orang yang dikenakan pasal-pasal pelanggaran ini, karena menurut masyarakat semestinya tidak perlu harus diproses dan seterusnya. Contoh misalkan orang bergelandangan, kan ada itu 5 penyakit masyarakat itu, bergelandangan, pemabukan, apalagi pengemisan, ya, pengemisan, baru kemudian pelacuran. Nah, atau sampai dengan pedagang kaki 5 misalkan, kejar-kejaran segala macam, itu selalu itu yang dianggap oleh masyarakat penyakit masyarakat yang mestinya tidak harus ada penegakan hukum. Nah, tetapi dalam rangka adanya tujuan, karena tujuan hukum itu kan ada berapa macam tujuan hukum? 3 tujuan utama dari tujuan hukum itu. Satu adalah adanya kepastian hukum, yang kedua apa lagi? Adanya suatu keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Ya, jadi di dalam kepastian hukum itu tercerminlah adanya ketertiban. Jadi seperti tadi, kalau ada yang dipaksakan melaksanakan hukum di dalamnya, itu berarti dalam rangka tujuan kepastian hukum dan ketertiban hukum. Tapi kalau didahulukan, misalkan didiamkan atau tidak diproses, berarti lebih mendahulukan keadilan dan kemanfaatan hukum. Jadi hukum harus ada manfaatnya ke dalam masyarakat, ya. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah kejahatan atau tindak pidana yang material dan formil, ya, tindak pidana formil dan material, ya. Itu yang disebut sebagai jenis tindak pidana yang kedua. Tindak pidana kedua itu tindak pidana material dan formil. Nah, tindak pidana material formil ini apa ini? Yaitu adalah ada rumusan pasal-pasal dalam KUHP itu yang mengatur hanya perbuatan saja. Itu yang disebut dengan tindak pidana formil. Hanya mengatur perbuatan. Unsur-unsurnya adalah perbuatan atau unsur objektif saja. Ya, unsur subjektifnya tidak dirumuskan di dalamnya, atau syarat objektif yang diutamakan, ya. Jadi kalau sudah dipenuhi perbuatan itu, unsur subjektifnya tadi, unsur objektifnya tadi, maka sudah dianggap terbukti perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sehingga tinggal diproses melalui suatu penangkapan, penahanan, pelimpahan ke pengadilan sampai dengan putusan pengadilan tadi itu, ya. Itu yang disebut sebagai tindak pidana formil. Contohnya apa? Contohnya misalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, 35/2009 tentang tindak pidana narkotika. Itu adalah lebih mengutamakan delik formil. Kenapa, Pak? Dari mana kita ketahui kalau itu delik formil? Karena dari pasal-pasalnya tidak menyebutkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan itu dengan akibat. Jadi kausalitas terhadap akibat tidak dipersoalkan. Nah, sehingga bunyinya misalkan adalah pasal 112, ya, 112. 112 itu adalah untuk pemakai. Barang siapa memiliki, menguasai, membawa narkotika diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun. Jadi pasal 112 itu bukan pemakai, maaf ya. Jadi itu adalah barang siapa yang memiliki, menguasai, membawa narkotika. Tidak disebutkan tujuan apa sehingga si pelaku ini memiliki, menguasai, nggak dipersoalkan. Apakah itu mau diperjualbelikan atau tidak, itu nggak dipersoalkan. Itulah pasal 112. Ya. Jadi asal seseorang sudah tertangkap di dalam tubuhnya ada ganja, ada narkotika, misalkan sabu, selesai. Barang buktinya ada, kemudian tes urin dia sudah adalah katakanlah pemakai, ya, maka bisa dianggap dia sudah menguasai. Padahal sebenarnya pasal 112 ini kan masih pasal transisi ini. Pasal transisi maksudnya ada lanjutannya. Barang siapa memiliki, menguasai narkotika,
ya, dengan golongan bla 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 bla, diancam dengan pidana tadi yang 4 tahun. Nah, harusnya untuk apa dia memiliki, menguasai, membawa narkotika itu? Itu juga harus dibuktikan. Nah, dalam hal ini nggak perlu dibuktikan. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu dikatakan ini delik formil. Ini adalah disengaja dibuatkan sedemikian rumusan pasal itu adalah bertujuan untuk lebih mengutamakan tindakan hukum dalam bentuk bersifat pencegahan, preventif. Ya, preventif. Jadi ada 3 tindakan hukum itu: preventif, representatif, dan kurator. Ya. Jadi kalau preventif itu pencegahan. Jadi lebih bagus dengan tindak pidana belum selesai seseorang itu sudah ditangkap supaya tidak terjadi akibatnya. Itulah yang dikatakan delik formil. Nah, sementara delik atau tindak pidana material adalah bahwa di dalam pasal-pasal itu dirumuskan adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang, kemudian cara-cara perbuatan yang dilarang itu, ya, itu dirumuskan, dituliskan, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu harus dituliskan. Jadi harus ada kesatuan antara hubungan perbuatan, cara-cara perbuatan, dan akibat yang ditimbulkannya itu harus jelas. Karena itulah di dalam delik material itu harus ada 4 hal yang diperiksa. Satu adalah apa sih sebenarnya motifnya. Selain motif apa lagi? Motif inilah yang mendorong atau yang untuk mengapakan menimbulkan kehendak, menimbulkan niat dengan adanya motif tadi itu. Niat itu kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Nah, harus ada hubungan kausalitas di sana, harus ada pembuktiannya. Memang motif itu nggak bisa dibuktikan, tetapi niat itu bisa dibuktikan. Misalkan contoh, bahwa seseorang misalkan dituduh melakukan perbuatan membunuh, misalkan si korban. Ini saya sapa dulu kalian ini, Faruk yang sama yang lain. Dengar nggak ini penjelasan? Dan jangan saya sendiri yang ngomong ini. Dengar ya? Bagus, mantap. Ya, mantap. Jadi kalau misalkan si A dituduh, dipersangkakan untuk melakukan membunuh si Z dengan cara dia mengambil golok dan disabetkan kena tangannya atau disabetkan ke arah kaki si Z. Kemudian mengakibatkan tidak berapa lama kemudian si Z ini meninggal. Maka si A didakwa melanggar pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana 15 tahun. Pertanyaannya dari gambaran singkat itu, apakah kalian sudah bisa memastikan bahwa si A yang disangka membunuh si Z itu memang berniat untuk membunuh si Z? Nah, disitulah yang dikatakan tadi bahwa niat itu bisa dibuktikan. Memang motif itu hanya penguat. Kemarin itu oleh beberapa pakar hukum pidana, walaupun saya tidak begitu setuju juga, ada yang mengatakan tidak perlu dibuktikan. Saya kira harus dibuktikan. Tapi cara membuktikannya adalah hubungan antara motif dengan niat. Jadi berarti fungsi pembuktian motif adalah untuk menguatkan niat itu. Sudah betul. Kemudian niat itu menguatkan perbuatannya. Contohnya misalkan si Jessica. Ya, si Jessica yang menggunakan racun sanida sama siapa itu? Yang di cafe Oliver itu sama siapa? Si Marini atau siapa namanya? Yang si korban itu, ya. Nah, dalam hal ini harus sebenarnya ada motifnya dulu. Sehingga ada niat si Jessica betul-betul untuk memasukkan racun sanida itu ke kopi yang diminum oleh siapa namanya si Marini tadi. Siapa? Mirna, Pak. Nah, si Mirna itu. Jadi kalau kayaknya hanya orang yang tidak waras melakukan suatu pembunuhan secara membabi buta. Nah, kalau orang yang tidak waras atau orang yang memang
ada suruhan untuk melakukan hal itu seperti teroris, atau yang kemarin itu yang sekarang lagi hangat itu beritanya di mana itu, di Prancis ya, yang 133 korban ya, di Rusia ya, yang ditembak. Ini karena ada perintah habisin dan seterusnya, atau ada orang gila. Nah, kalau ada orang gila melakukan hal itu, bisa nggak dihukum orang gila ini? Tidak bisa. Dia kena di dalam pasal berapa itu? Pasal 44. Barang siapa karena sakit ingatan, baik karena dilahirkan maupun dalam pertumbuhannya, melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang dia tidak mengetahui bahwa itu perbuatan itu adalah salah gitu loh, si orang gila tadi. Jadi seandainya misalkan si Jessica tidak ada motif, tidak ada niat, tapi didakwa dia melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, mestinya dia masuk di kualifikasi seperti orang gila. Hanya orang gila yang tidak mau punya motif, tidak punya niat, tetapi didakwa melakukan pembunuhan. Hanya karena tadi, kalau kalian waktu itu kasusnya si Mirna itu, kalian umur berapa ya, nggak tahu lah gitu. Tapi kalau saya lihat di waktu ditayangkan di televisi, hanya karena adanya tas-tas yang dialah seolah-olah menutupi kopinya, yang dia seolah-olah dikatakan itu adalah yang digunakan untuk membentengi supaya nggak kelihatan. Nah, begitu. Ini kan nggak begitu pas ya. Jadi karena itu tidak boleh hukum pidana itu sebagai hukum ramalan. Hukumlah orang itu berdasarkan perbuatannya, bukan diramalkan. Kamu kan bermaksud kan untuk membunuhnya, bermaksud itu ramalan. Jadi harus bagaimana? Harus sesuai dengan perbuatannya. Contoh tadi, si A tadi yang didakwa adalah membunuh si B dengan menggunakan golok yang diarahkan ke kakinya. Maka pertanyaannya, apakah mungkin niatnya si A itu berniat membunuh si Z hanya dengan menghajar ke arah kaki? Karena semua orang mengetahui kalau golok diarahkan ke kaki, bahkan peluru sudah ditembakkan ke kaki, 2-3 peluru, orang si korbannya cengengesan, loncat-loncat jalannya, nggak apa-apa. Nah, jadi dalam hal ini berarti apa? Tidak ada niatnya si A membunuh si Z, yang kebetulan si Z ini meninggal ketika dihajar dengan golok tadi kakinya. Jadi berarti bagaimana? Dia hanya boleh didakwa adalah melanggar pasal 354 KUHP ayat 2. Barang siapa melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Ingat, ini penganiayaan, berarti bukan pembunuhan. Gitulah, enak sekali ini hukum pidana ini. Nah, menyesuaikan ke belakang, ke depan, ke samping, tapi memang harus wawasannya lebih luas. Jadi kalau gitu, bagaimana bisa dibuktikan niat si A enggak terhadap si Z? Kalau si A itu berniat hendak membunuh si Z, maka golok akan diarahkan ke kepalanya, ke arah kepala siapa? Si Z. Jadi si A akan membela diri, Pak polisi, saya ini tidak berniat membunuh si Z. Itulah sebabnya saya hendak melukai saya lukailah ke arah kakinya. Kalau saya berniat membunuhnya, saya akan hajar kepalanya sekalian supaya benar-benar mati, kan begitu. Karena 338 itu harus benar-benar mati, 338 pasal pembunuhan tadi itu. Nah, itulah yang dikatakan tadi, motif, niat, kemudian perbuatan dan akibat harus terjadi dalam satu kesatuan. Itulah delik material. Memang proses pembuktiannya ini, penanganannya agak lama dan memakan biaya yang lebih besar daripada delik atau tindak pidana formil. Tapi yang disebut dengan keadilan yang sebenarnya adalah muncul di dalam pasal-pasal yang rumusannya adalah rumusan tindak pidana material, delik material. Tapi kalau dia tidak jujur, tidak adil atau kurang adil, maka masuklah itu di dalam delik formil atau tindak pidana formil, karena memang itu tujuannya demi ketertiban. Walaupun terjadi orang yang tidak bersalah harus diproses, maka itu konsekuensi demi kepentingan ketertiban tadi. Makanya nanti ada yang mengatakan kalau bicara tentang ketertiban atau kepastian hukum tidak perlu lagi bicara tentang keadilan, karena pasti di situ keadilan kurang. Kalau membicarakan, mengutamakan mana ini hukum pidananya, kepastian dan ketertiban hukum. Nah, ada nggak itu dalam hukum perdata? Tidak ada.
Jadi kepastian hukum dan ketertiban hukum tidak ada dalam hukum pidana. Keadilan dan kemanfaatan hukum tidak ada dalam hukum pidana. Yang ada itu adalah di dalam tidak ada itu di dalam hukum perdata. Ya, tadi yang saya katakan tadi, tujuan hukum tadi adalah kepastian hukum, keadilan, ketertiban dan kemanfaatan, itu ada dalam hukum pidana, tidak ada di dalam hukum perdata. Karena apa? Karena hukum perdata itu mengatur hanya kepentingan dua orang. Dan harus ada dulu gugatan. Apa yang kamu mau gugat kepada si Z, ABCD, sudah dibuktikan, kembalikan lagi, bayar hutangmu, kalau tidak disita barang dan seterusnya. Tapi kalau di sini tadi seharusnya dia hanya boleh misalkan didakwa misalkan adalah percabulan. Tapi kok sudah didakwa sampai kepada pemerkosaan. Nah, itulah fungsi kalian sebagai penasihat hukum. Bagaimana bisa dipastikan si terdakwa ini percobaan melakukan pemerkosaan. Kalau misalkan pasal 53 junto pasal berapa? 285 KUHP. Percobaan, pasal 53 itu percobaan. Pasal 53 itu percobaan untuk melakukan pemerkosaan. Berarti pasal 53 junto 285. Bagaimana bisa didakwakan begitu? Karena si pelaku baru membuka baju si korban. Membuka bajunya si korban, sudah ditimpa, dibuka bajunya, kencing bajunya. Nah, si korban akan mengatakan, si pelaku kan mengatakan, Pak Yang Mulia, saya tidak berniat. Nah, ini kali lagi masuk lagi niat ini. Saya tidak berniat untuk membunuh, untuk memperkosa si korban. Tetapi saya berniat adalah mencium-cium saja. Maka dikatakan hukum pidana, hukumlah orang berdasarkan perbuatannya. Kalau perbuatannya adalah untuk mencium-cium saja, hukum sampai di penciuman itu. Jangan sampai kepada pemerkosaan. Karena kalau pemerkosaan bagaimana? Harus dibuktikan adanya penis laki-laki masuk ke dalam vagina perempuan berulang kali. Itu rumusan 285. Dan dilakukan terhadap siapa nih? Dilakukan terhadap siapa? Perempuan. Jadi jenis kelamin itu harus kelamin perempuan. Kalau dia adalah maaf sekali lagi, bukan katakan dari belakang, ya itu nggak masuk pemerkosaan. Jadi kalau nggak masuk pemerkosaan di mana? Masuk. Makanya KUHP itu sudah menyediakan sarananya. Yang di sini yang khusus-khusus tidak masuk dia di khusus-khusus ini, maka dimasukkanlah itu nanti di dalam pasal 289, pasal 290 sampai 21 tentang percabulan. Maka tadi si laki-laki tadi yang didakwa tadi yang mencium saja dia, bukan memperkosa, dakwa dia dengan pasal 289. Memang hukumannya lebih ringan, hanya 5 tahun. Tapi kalau pemerkosaan 285 itu sampai 12 tahun. Nah, selalu penegak hukum kita, dan memang itu aturan mainnya di mereka ini. Kalau mendakwa seseorang harus yang dari tertinggi, perbuatan yang tertinggi dulu, ya. Makanya nanti ada dakwaan yang tertinggi sampai yang terendah supaya nggak lolos begitu, ya. Baik, sampai di situ dulu, sampai di kita tadi tindak pidana formil dan tindak pidana material. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, silakan. Kalau ada pertanyaan. Si Faruk, si Gabi ada ini namanya. Nah, Esta, silakan kalau ada pertanyaan. Atau pertanyaan lain silakan, nggak masalah. Nah, kalau belum ada kita lanjut lagi nih, ya. Jadi kita masuk kepada yang nomor 3 itu adalah tindak pidana sengaja atau dolus offset dengan kelalaian atau culpa. Jadi apa yang dimaksud dengan sengaja? Sengaja itu adalah suatu bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apa sih salah itu? Kalau misalkan kalian bilang sama temanmu, kamu kan udah salah. Nah, sering kali terucap kata-kata bersalah di dalam hubungan komunikasi anggota masyarakat. Orang tua kepada anaknya, kamu salah. Nah, begitu. Apa yang bersalah menurut konsep hukum pidana? Bersalah adalah mempunyai dua unsur yang mutlak. Apa itu? Satu adalah si pelaku mengetahui perbuatannya itu adalah melanggar suatu norma. Ya, yang kedua, si pelaku menghendaki akibat yang ditimbulkan dari norma. Jadi ada dua nih, mengetahui dan menghendaki. Maka kalau dia sudah mengetahui, maka
pengetahuannya itu diteruskannya dengan perbuatan, dianggap dia sudah menghendaki pengetahuan tadi. Pengetahuannya adalah mengetahui bahwa barang ini yang diambil ini adalah milik orang lain. Maka kalau dia sudah mengambilnya, meneruskan pengetahuannya tadi, tidak menstopnya, tidak menunda, tidak membatalkan, dia meneruskannya, maka dia meneruskannya dengan mengambil, membawa, berpindah barang itu dari tempat yang satu ke tempat lain, maka itu namanya sudah masuk menghendaki. Jadi berarti sudah terpenuhi unsur mengetahui dan menghendaki. Berarti dia sudah bersalah. Maka ada lagi dipecah. Apa jenis kesalahannya? Itulah tadi dipecahlah, ini ada yang disebut dengan sengaja sebagai tujuan, itu rencana itu. Sengaja sebagai maksud atau kepastian. Saya sengaja membunuh si B dengan menembak kepalanya. Pasti nggak mati dia? Pasti. Nah, itu sengaja sebagai kepastian. Atau sengaja sebagai kemungkinan. Saya membunuh si Z tetapi tidak pasti dengan cara mengendarai mobil dan menabrak si korban. Tapi tidak pasti matinya dia karena si korban masih sempat untuk menghindar. Si korban masih sempat untuk mengelak atau meloncat. Nah, jadi makanya dikatakan bisa terjadi